Baik, perkenalkan nama Selaras Destriana dengan NIM belakang 085 dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Pada kasus kali ini saya akan membahas mengenai Islam sebagai kekuatan politik, analisis penolakan terhadap pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mari simak info selengkapnya. Dalam penelitian ini adalah studi literatur di mana ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Islam sebagai kekuatan politik dalam konteks penolakan terhadap pengangkatan Ahok. Nah, di sini ada gerakan 212 sebagai kekuatan politik di mana Islam menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Setelah era reformasi, berkat perubahan besar dalam struktur sosial, itu sehingga membuka peluang bagi ekspresi politik berbasis agama. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, mayoritas penduduk Indonesia itu menjadikan Islam sebagai bagian integral dari dinamika politik negara. Terjadi pada akhir tahun 2016, yaitu kemunculan aksi bela Islam yang berhasil menggerakkan seluruh umat Islam dalam jumlah besar. Aksi ini mengejutkan banyak pihak, terutama Indonesia, karena Islam yang toleran, damai, dan mendukung cita-cita demokrasi ini memunculkan pertanyaan terkait dengan serangkaian aksi bela Islam, di mana hal ini menunjukkan perubahan dalam gambaran umat Islam. Saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasannya, yaitu dimulai dari sejarah Islam masuk ke Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, wilayah Nusantara ini sebenarnya sudah dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan juga Buddha. Nah, masuknya Islam kemudian memberikan dimensi baru dalam keragaman di Indonesia dengan cara penyebaran yang khas. Nah, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak itu menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga sebagai landasan. Nah, gerakan ini dimasukkan dalam teori hegemoni. Menurut Gramsci, hegemoni terjadi ketika kelompok dominan berhasil membentuk kesadaran kolektif melalui nilai-nilai yang diterima secara sukarela oleh masyarakat. Nah, di sini penolakan terhadap Ahok ini tentunya mencerminkan upaya menciptakan blok historis baru yang memperkuat identitas Islam dalam politik Indonesia. Dalam kasus ini, kelompok Islam itu berupaya untuk merebut ruang hegemoni politik dengan memanfaatkan identitas agama. Ahok yang dianggap non-muslim ataupun penistaan agama itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang diutamakan oleh narasi dari kelompok tersebut. Nah, organisasi ini yang berhasil menciptakan common sense, yaitu masyarakat diajak untuk melihat pemimpin sebagian dari keharusan moral dan agama. Penolakan terhadap Ahok ini juga menggambarkan kepemimpinan politik berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bagaimana agama itu bisa menjadi alat strategis untuk membentuk konsensus untuk merebut hegemoni politik, di mana dengan demikian ketika Ahok meminta maaf terhadap umat Islam di seluruh Indonesia, itu masalahnya belum tentu selesai karena masalah ini sudah diranahkan kepada ranah hukum. Gerakan yang dilakukan oleh umat Islam itu memobilisasi massa yang luas, tidak hanya mencerminkan keberhasilan propaganda, tetapi juga menunjukkan daya tarik emosional dalam masyarakat yang mayoritas muslim. Dengan demikian, fenomena penolakan terhadap Ahok mengilustrasikan peran strategis Islam sebagai kekuatan politik dalam membangun hegemoni yang sesuai dengan teori Antonio Gramsci. Agama tidak hanya menjadi alat perjuangan ideologis, tetapi juga mampu menjadi konsensus yang mampu mengarahkan arah politik di Indonesia. Fenomena ini juga menegaskan bahwa politik identitas berbasis agama akan terus menjadi kekuatan penting dalam dinamika politik. Gerakan seperti ini memberikan gambaran bagaimana hegemoni ideologis itu dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang konkret.